Itu dia. Halo Dok, apa kabar? Halo, baik. Apa kabar dokter anakku dan juga mom semuanya? Terima kasih sudah hadir hari ini. Enggak. Baik, saya share sedikit ya. Hai mom sekalian, selamat sore. Terima kasih hari ini sudah meluangkan waktu untuk hadir. Yang kita mau bahas dan diskusikan bersama sebetulnya adalah mengenai toilet training ya untuk hari ini. Dan saya rasa toilet training ini adalah sesuatu yang selalu dilakukan oleh semua moms. Jadi berlaku untuk semuanya ya. Kalau misalnya penyakit itu kan ada yang mengalami, ada yang tidak mengalami. Tapi kalau toilet training ini rasanya semuanya mengalami. Karena itu kita mau lihat apa sih kira-kira yang bisa kita bahas mengenai hal itu dan nanti boleh kita diskusikan sama-sama. Pertama, kenapa sih kita harus melakukan toilet training? Karena anak itu harus mengetahui sinyal untuk berkemih dan buang air besar. Anak harus belajar cara menggunakan toilet. Karena kan tadinya pakai popok. Masa mau pakai popok sampai besar ya, sampai SD, sampai SMP. Jadi kan harus ada saat di mana kita memulai training atau pengajaran bagaimana cara menggunakan toilet. Nah, ketika anak sudah bisa mengontrol buang air kecil dan buang air besar, jadi nomor 1 cek. Nomor 2 menggunakan toilet sudah tahu caranya, cek. Ketiga ada yang penting juga, mereka harus mau menggunakannya. Jadi ada 3 aspek sebetulnya, pengetahuan, kemudian mempelajari perilakunya, tapi yang ketiga ada kemauannya. Jadi itu juga tidak semua anak memilikinya. Jadi harus ada transisi ya, masa-masa untuk belajar toilet training. Kapan sih mulainya toilet training itu? Menurut AAP, American Academy of Pediatrics, toilet training bisa mulai dilakukan ketika anak berusia 18 bulan sampai dengan 3 tahun. Rata-rata anak di Amerika mulai melakukan toilet training pada usia 2 tahun. Tapi itu semua tergantung kesiapan anak. Jadi apakah mulai awal atau mulai belakangan itu tidak apa-apa. Nggak perlu lihat kanan kiri, lihat tetangga, lihat teman, terus merasa ada pressure gitu ya. Aduh, kenapa sih yang lain udah bisa, kan anak saya juga harus bisa. Padahal mereka mungkin sudah bisa di usia 20 bulan, padahal kita tidak harus mulai dari sekarang, boleh saja mulai belakangan, it's okay. Ya, yang penting tidak melewati usia 3 tahun untuk memulainya, karena kan butuh waktu. Apa sih tanda-tanda kesiapan toilet training? Nah, anak sebaiknya popoknya kering setidaknya 2 jam saat di siang hari atau 2 jam setelah tidur siang. Artinya dia mulai ada kemampuan dari sfinkternya untuk menahan buang air kecil atau buang air besar. Kemudian bisa menunjukkan tanda-tanda ingin buang air besar, misalnya jongkok, kemudian dia mengedan, kok mendengkur ya, mengedan ya. Jadi menunjukkan tanda-tanda ingin buang air besar. Kemudian bisa mengikuti instruksi yang sederhana. Dan misalnya kita bilang, tolong buang ini ya dek, atau tolong ini berikan kepada papa ya, dia bisa mengikutinya. Artinya dia sudah bisa memahami pada saat diberikan instruksi. Dan juga dapat menuju ke toilet sendiri. Artinya dia sudah bisa berjalan paling tidak ya. Kemudian anak juga sebaiknya sudah bisa membuka baju dan celana sendiri. Dan tampak tidak nyaman ketika popoknya basah dan mau ganti. Kok kayaknya nggak enak gitu ya. Lalu dia mulai menunjukkan minat. Jadi dia mulai bisa bertanya, gimana sih pakai toilet, atau tidak harus langsung toilet sebetulnya. Mereka boleh pakai pispot dulu. Itu juga dianggap sebagai toilet untuk anak-anak ini. Dan mereka berkeinginan untuk menggunakan celana dalam. Jadi bukan lagi pakai popok, tapi celana dalam. Biasanya kita bilangnya, ini celana anak besar nih, jadi hanya dipakai untuk kakak-kakak. Jadi mereka punya cita-cita gitu ya, ingin menggunakan celana dalam biasa, karena merasa kalau seperti itu berarti dia sudah besar. Nah, jadi apa sih yang penting untuk dilakukan oleh orang tua? Pertama, pilih kata-kata yang membangun. Jadi jangan misalnya dimarahi, ya ampun, ngumpul lagi. Kenapa sih kamu dibilangin? Kalau mau pipis bilang, jangan di sini. Ya, jangan seperti itu. Jadi berikan pujian dan juga berikan dorongan. Oh iya, adik sudah besar sih ya.
Jadi pasti nanti pintar gitu. Kemudian siapkan poti. Sebaiknya mulai dengan poti dulu atau pispot untuk anak gunakan. Kemudian jadwalkan istirahat setelah potty training. Jadi kalau misalnya duduk di potty, kemudian ada toilet time, setelah itu jangan terus-terusan. Kalau memang dia tidak bisa atau belum bisa, stop dulu. Dan jangan biarkan anak-anak itu melakukan kegiatan-kegiatan yang happy-happy sebelumnya. Jadi anggaplah mari kita potty training, setelah itu mereka bisa bermain, misalnya begitu. Tapi bukan digunakan sebagai syarat ataupun hukuman ya. Kemudian berikan respon cepat kalau anak ingin buang air besar atau buang air kecil, langsung bawa ke toilet ya. Kalau misalnya sudah kelihatan merasa ingin buang air besar atau buang air kecil. Lalu jelaskan mengenai higiene. Higiene itu artinya kebersihan. Jelaskan kepada mereka dan tunjukkan bahwa kalau pup di pampers atau di popok itu kan nanti menempel banyak-banyak ya, kena di bokong, kena ke depan, jadi terus berat, nggak enak. Kalau mereka buang air kecil atau buang air besar di pispot atau di toilet itu lebih bersih dan bisa dicuci secara bersih. Nah, ketika potty trainingnya mulai berhasil, singkirkan popoknya. Jadi jangan masih beredar karena biasanya anak-anak cenderung masih ingin untuk menggunakan, namanya juga transisi ya, belajar ya, kadang-kadang ada masa-masa mereka masih merasa memerlukannya. Nah, kemudian pastikan toiletnya sudah aman. Cek dari segi tinggi toiletnya, apakah sesuai untuk anak. Lubangnya, apakah lubangnya itu terlalu besar untuk anak. Kalau terlalu lebar, anak-anak bisa kecemplung. Atau kalau mereka tidak kecemplung, mereka akan menahan. Jadi mereka akan membuat posisi di mana mereka itu menahan dengan mengkontraksikan otot-otot tertentu supaya mereka tidak jatuh ke bawah. Akibatnya apa? Akibatnya otot yang harusnya relaksasi untuk mengeluarkan BAB malah jadi kontraksi. Sehingga mereka bertambah sulit untuk buang air besar. Kesannya tidak bisa, padahal sebetulnya bisa, tapi posisinya saja yang salah. Nih, salah satu contohnya, seperti gambar yang tadi juga, diberikan alas, yang penting kaki itu harus menjejak. Dan sebetulnya bukan hanya menjejak, kalau lihat di sini, lututnya sedikit lebih tinggi dari bokong. Paling mentok sejajar, tapi sebaiknya lebih tinggi seperti ini. Ini yang paling bagus nih. Jadi dengan begitu anak punya kesempatan untuk mengedan, ya. Jadi meningkatkan tekanan dalam perut. Bayangkan kalau kakinya melayang, kita sendiri juga nggak bisa lagi buang air besar dengan kaki melayang ya, karena menimbulkan kontraksi pada perut itu sulit. Ini sebetulnya masih agak salah. Kalau ibu-ibu lihat ya, ini kakinya tidak menjejak, tidak menyentuh dengan mantap ke alasnya. Jadi harusnya lebih tinggi sedikit nih. Biru-birunya mungkin ada di sebelah sini. Itu baru lebih baik sehingga anak ini bisa memberikan tekanan gitu ya pada saat mau mengedah. Nah, toilet training itu kan tidak mudah ya. Jadi pastilah untuk awal-awal nggak mungkin hari ini ya kita mulai lalu langsung sukses. Apa yang terjadi kalau gagal? Gagal ini dalam arti bukan gagal jangka panjang gitu ya, benar-benar fail gitu, bukan. Maksudnya ada accident atau kecelakaan lah berupa dia pipis atau pup di celana. Nah, kita harus tetap tenang, jangan memarahi anak. Kita bisa bilang, ya Dek, mungkin kamu lupa ya, apa-apa. Tapi berikutnya kalau kepingin pipis atau kepingin pup, langsung ya harus ke WC atau langsung ya kasih tahu mama gitu. Kemudian lakukan persiapan. Jadi menyiapkan celana dalam ekstra waktu di siang hari karena awal-awalnya namanya juga adaptasi, pastilah ada accident dan itu wajar. Malah aneh kalau langsung mendadak hari ini nggak pakai celana, nggak pakai pop lagi kemudian langsung sukses, malah aneh sih sebetulnya. Pastilah ada masa transisinya ya, dan itu yang paling sulit. Kemudian jangan memaksa anak. Kalau saat ini belum berhasil, minggu ini stop dulu dan ulangi beberapa minggu kemudian. Coba lihat di sini nih, apa yang salah di sini. Kita bisa lihat bahwa dia sebetulnya
pantatnya itu kecil ya, bokongnya itu kecil. Jadi dia sangat mudah untuk kecemplung ke bawah. Tapi tidak diberikan dudukan toilet seat yang sesuai untuk anak. Di sini kakinya juga agak menggantung ya. Jadi posisi ini bukan posisi yang oke. Jadi jangan-jangan kalaupun belum berhasil, bukan karena si anak, tapi karena kita tidak memberikan lingkungan atau fasilitas yang cukup untuk si anak ini melakukan training ya. Akan lebih baik malah kalau dia pakai popok kemudian jongkok di lantai, pasti lebih berhasil daripada kalau posisinya seperti ini tuh. Makanya dia cemberut tuh, meringis ya, karena kesulitan tapi nggak berhasil. Ingat, pada saat melakukan toilet training harus konsisten ya, terus dilakukan. Kemudian pilih waktu yang tepat, waktu sedang santai, jadi jangan lagi rusuh, pindahan rumah, kemudian baru lagi repot, hari ini banyak agenda, belanja, rapat, dan sebagainya, terus mau pilih hari itu, nggak boleh. Karena toilet training sendiri itu merupakan suatu pressure ya buat anak, karena dia harus beradaptasi. Bayangkan kalau misalnya kita baru pindah tempat kerja, baru pindah kantor ya, itu kan pasti hari-hari awal merupakan suatu hari yang menegangkan ya, dan memerlukan perhatian khusus, memerlukan menyesuaikan hati dan pikiran dan mengkonsentrasikan ke kegiatan hari itu. Nah, untuk anak sendiri dan untuk kita itu semuanya adalah hari yang memerlukan energi lebih. Karena itu pilih waktu yang tepat, waktu kita ada waktu, sehingga kita juga bisa bersama anak di hari pertama toilet training. Sebetulnya bukan cuma hari pertama, karena belum tentu satu hari berhasil kan. Di hari-hari pertama. Sebaiknya dimulai waktu weekend, atau kalau butuh lebih lagi berarti di long weekend gitu ya, supaya lebih nyaman. Kalau untuk ibu yang tidak bekerja atau bekerja dari rumah, mungkin enak bisa di hari apa aja. Tapi untuk orang tua yang ngantor, mungkin sebaiknya memilih weekend atau hari-hari libur supaya kita bisa mendampingi anak di hari-hari awalnya. Karena dia juga butuh support. Nah, kemudian tadi konsisten, jadi jangan anaknya tidak nyaman, ada accident atau apa, lalu langsung kita berhentikan cepat-cepat. Lakukan terus, sedikit demi sedikit tanpa memaksa. Kalau anak lagi ngambek banget, moodnya jelek, jangan dipaksa. Nanti kita akan coba lagi di lain hari. Tapi ingat, harus cobanya konsisten. Dan buat suasana toilet trainingnya menyenangkan. Ini biasanya penting untuk anak-anak yang konstipasi juga. Saya selalu minta mereka membuat potty chart seperti ini, supaya bisa mereka punya partisipasi dan kebanggaan bahwa berhasil melakukan. Ya, seperti menuliskan raport gitu ya, nanti bisa punya raport, wah penuh semua, senang. Kemudian bisa juga bikin seperti ini, jadi semacam target, sehingga ini anak-anak cowok biasanya ya, kalau pipis atau buang air kecil ditargetkan ke sini, supaya mereka seperti main-main ya. Dan juga temani mereka pada saat buang air besar atau buang air kecil, kita coba temani. Hari-hari awal kadang-kadang buat mereka kaget, apalagi kalau untuk buang air besar. Karena biasanya di pantat ada sesuatu yang menempel, tapi kemudian sekarang tidak. Jadi kan ISIS gitu ya, rasanya adem-adem, rasanya berbeda dari biasanya. Kita pun kalau misalnya harus buang air besar di suasana yang berbeda dari biasanya, itu kadang-kadang suka kagok. Nah, anak-anak juga begitu. Usahakan jangan sampai anak-anak merasa takut atau cemas akan proses yang dilakukan. Jadi jangan sampai mereka merasa itu adalah suatu proses yang tidak nyaman. Anggaplah itu, buatlah itu sebagai suatu proses alami yang dilakukan oleh semua orang, semua anak. Jadi mereka merasa itu suatu pembelajaran. Ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh orang tua, yaitu memulai terlalu dini. Kadang-kadang kalau kita memulai terlalu cepat, itu kesannya anak jadi nggak bisa-bisa. Misalnya, kemampuan anak untuk toilet training itu umumnya di 18 bulan.
di usia mulai 1 tahun udah mulai dilatih. Memang ada sih anak-anak yang bisa, tapi kalau untuk yang belum, biasanya rasanya capek. Kenapa ya anak ini nggak bisa-bisa? Dan si anak juga jadi stres. Jadi hati-hati, jangan memulai terlalu dini, sehingga cukup waktu. Penelitian menunjukkan bahwa kalau mulainya justru di usia lebih besar, mereka itu akan lebih cepat, karena mereka sudah lebih memahami apa yang kita harapkan, apa yang kita ajarkan. Kalau lebih kecil, biasanya durasinya itu lebih panjang. Jadi misalnya mulai di usia 18 bulan, mungkin anak ini baru bisa nanti sekitar 2 tahun atau 2 tahun 3 bulan. Kalau memulai di usia 2 tahun, mungkin dia bisanya 2 tahun 3 bulan juga. Jadi effortnya itu lebih singkat gitu. Kenapa? Karena ya itu tadi anak sudah lebih besar, sudah lebih memahami. Kemudian jangan memulai di waktu yang salah tadi. Jadi anak lagi bad mood, baru ada perubahan yang major, baru ada kehebohan, sedang ada kesibukan di rumah sehingga kita tidak bisa mengawasi dengan baik, mamanya lagi banyak rapat, pulangnya selalu malam, janganlah di waktu itu. 18 bulan sampai 3 tahun itu masa yang sangat panjang loh. Jadi nggak perlu terburu-buru. Kalau misalnya nggak bisa sekarang, ya boleh bulan depan. Nggak apa-apa, yang penting memulainya dengan enak. Supaya pengalaman anak untuk toilet training pertama kali itu adalah pengalaman yang menyenangkan. Kemudian jangan menganggap toilet training sebagai beban. Toilet training itu sebenarnya bagian dari perkembangan anak. Anggaplah seperti misalnya mengajarkan anak berenang atau mengajarkan anak naik sepeda, itu adalah suatu keterampilan sebetulnya yang bisa ditunggu. Jadi jangan stres kalau anak belum bisa, nggak apa-apa. Ingat, dia masih boleh sampai umur 3 tahun loh. Jadi asal dicoba terus, jangan sampai kelupaan, itu bisa. Dan karakter anak-anak itu kan beda-beda ya. Ada yang cepat beradaptasi, ada yang model keras kepala, dan parenting style juga lain-lain. Ada parenting style yang kekeh gitu, harus banget sekarang, ada juga yang santai. Ada yang terlalu santai. Jadi misalnya ya udahlah anaknya nggak mau, habis gimana? Akibatnya anak-anak sampai umur 5 tahun tetap belum toilet train. Kenapa? Karena kesian. Setiap kali disuruh toilet training dia nangis, Dok. Jadi kesian. Nah, itu juga parenting style dikombinasikan dengan sifat dari anak tersebut, karakter dari anak. Nah, itu adalah sesuatu yang harus diambil jalan tengahnya. Tapi yang jelas toilet training jangan dianggap sebagai beban. Lalu tidak perlu mengikuti aturan orang lain. Kalau tetangga kita mengharuskan anaknya toilet training di usia 18 bulan atau bahkan kurang dari itu, santai aja. Kita lihat bagaimana anak kita, dan kita harus belajar responsif parenting juga. Jadi lihat anak butuh apa perasaannya, apa sih yang membuat dia takut. Nah, itu yang kemudian kita respons. Dan terutama jangan sampai menghukum anak kalau dia ngompol atau ada accident alias pup atau pipis di celana ya. Itu nggak boleh, karena dengan begitu nanti dia menjadi membenci prosesnya. Nah, kalau kita nganggap anak masih sering aja begitu kok belum beres-beres, gini salah, gitu salah, ingat ya, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jadi kita juga harus memberikan contoh atau jadi role model yang baik buat anak ya. Buang air kecil di toilet misalnya, nggak boleh buang air kecil sembarangan, nanti dia meniru. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau memang ingin anak buang air kecil di toilet, orang tuanya juga harus untuk melakukan hal yang sama. Tidaknya jangan sampai dilihat anak gitu ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Itu yang bisa saya sharing. Mungkin nanti akan lebih banyak di diskusi ya, kalau ada yang mau. Terima kasih. Terima kasih banyak Dokter Aryani. Penjelasannya enak sekali ya. Kayaknya kalau anak-anak pengennya parents-nya kayak ini deh, kayak Dokter Aryani deh. Sabar sekali. Tapi memang iya ya Dok ya. Toilet training itu nggak boleh diburu-buru ya. Dan moms-nya nggak boleh merasa peer pressure ya. Waduh, kok dia anaknya udah bisa ya? Kok dia anaknya udah mulai ya? Kok dia nggak perlu ya? Yang penting not a competition. Nanti pasti semuanya bisa juga, kecuali kalau
ada kelainan. Jadi nggak perlu khawatir ya, nggak usah dulu-duluan. Nanti pas ngelamar kerja juga nggak ditanya kok toilet trainingnya itu umur berapa. Iya, jadi yang penting nyaman anaknya dan sudah kelihatan siap mau belajar gitu ya dok ya. Dan kita juga harus meluangkan waktu. Jadi jangan, ayo training, terus habis itu pergi. Jadi benar-benar harus ada waktu yang didedikasikan supaya kita bisa membersamainya waktu dia dalam proses belajar ya dok ya. Duh, ya. Apalagi tadi saya ini selain sabar, bikin main-mainan itu tadi seru juga tuh, raport ya. Jadi dia juga termotivasi, dia juga senang lihat, saya sudah bisa itu gitu ya dok ya. Iya. Juga nih, banyak ide-ide nih. Oke, pasti juga di chat banyak komentar dan pertanyaan nih saya lihat ya. Kita langsung aja ya ke pertanyaan. Kita lihat dari atas biar nggak ada yang jealous. Oke. Yang pertama dok, Ibu Ayu Wulandari dari Depok. Anaknya perempuan, 2 tahun 9 bulan. Pertanyaannya, dok, anak saya sudah 1 tahun lebih, sudah di atas 1 tahun, kalau BAB 5-7 hari sekali. Sudah bolak-balik ke DSA, diagnosanya konstipasi kronik. Wah, ini melenceng nih dikit, nggak apa-apa ya. Konstipasi kronik fungsional karena riwayat trauma BAB keras dan toilet training yang belum tuntas. Setiap duduk di kloset anak nangis dan cenderung menahan BAB walaupun sudah mulas. Sudah konsumsi Opilac sirup 2 kali 10 mili selama berbulan-bulan. Bagaimana ya dok solusinya? Apa saat anak kita dudukin di kloset lalu nangis nggak mau BAB, kita paksa sampai BAB keluar atau kita hentikan dulu dok, sedangkan anak makin ditahan BAB makin keras. Gimana dok? Oke. Terima kasih ya Mang Ayu. Jadi memang toilet training itu merupakan salah satu saat yang krusial karena bisa menyebabkan anak yang tadinya nggak konstipasi jadi konstipasi. Karena itu kita perlu melihat apakah anak ini siap dan apakah ada yang dia rasakan dengan toilet training. Nah, itu yang harus kita respon. Jadi jangan sampai dia teriak jerit-jerit, tetap kita selalu paksa. Harus diajak bicara juga ya, dibiasakan, kemudian diajarkan dengan sayang gitu ya, sehingga mereka pelan-pelan akan beradaptasi. Karena tadi yang saya bilang itu adalah suatu perubahan yang besar loh untuk seorang anak. Dan mereka butuh ditemani dalam beradaptasi itu. Sebaiknya memulainya itu harus pelan-pelan. Dan kalau sudah seperti ini, dia sudah keburu toilet training dan kemudian menolak, kemudian jadi konstipasi, jadi trauma, biasanya sebaiknya kita bantu dulu. Di sini saya lihat sudah dibantu ya dengan obat, tapi mungkin hanya obat saja tidak cukup. Karena nanti kalau dibantu obat, artinya dia akan merasa lebih mudah untuk BAB. Nah, pada saat dia merasa lebih mudah, itulah di situ kita harus berikan intervensi yang lain, yaitu encouragement dan sebagainya, supaya pelan-pelan obatnya itu bisa kita weaning off alias dihentikan. Jadi memberikan obat itu perlu pada saat anak itu mengalami trauma dan takut. Supaya apa? Supaya dia tidak mengalami ketakutan yang berlebihan. Karena kalau ada yang mengalami konstipasi, di sini pasti baru mengerti bahwa yang namanya anak konstipasi itu kasihan sekali. Karena pada saat dia buang air besar keras dan besar, itu sakitnya luar biasa. Dan kadang-kadang menyebabkan luka. Pada saat besoknya, misalnya pasti dia masih trauma. Plus lukanya masih ada. Kan kalau kayak kita luka di kulit itu nggak besok ya sembuhnya ya, pasti butuh beberapa hari kan sampai dia baik. Nah, setiap kali dia mengedap sakitnya luar biasa, pasti akan dia tahan sebisa-bisanya sampai dia tidak tahan lagi.
yang namanya dia tahan sebisa-bisanya ya mungkin 5-7 hari itu. Sehingga kita bisa bayangkan yang baru pun sudah keras lagi. Nah, itulah gunanya obat-obatan sebetulnya untuk melembutkan feses supaya bisa dikeluarkan dengan baik, dengan harapan kita bisa memberikan pengalaman yang menyenangkan untuk anak. Lama-lama dia tidak takut lagi. Tapi berapa lama pemberiannya tergantung kembali lagi ke karakter si anak. Semakin anak itu traumaan modelnya, kan kita tahu ya, anak yang takutan, traumaan, atau justru yang keras kepala itu lama biasanya. Jadi anak yang nanti akan menentukan lamanya. Sambil di sisi lain kita berikan support tentu ya, berikan encouragement, bilang nggak apa-apa deh gitu. Tapi jangan dia lagi teriak-teriak kita bilang nggak apa-apa, nggak sakit deh. Nah itu mah dia nggak akan percaya lagi sama kita. Kita harus berikan support, dan lama-lama kalau waktu dia merasa sudah enak dengan bantuan, baru pelan-pelan dengan berkoordinasi dengan dokternya kurangi sedikit-sedikit. Nah, yang sering terjadi itu adalah moms itu biasanya hilang. Jadi, ya udah deh bisa. Habis itu setelah 2 minggu lancar, berhenti deh. Setelah berhenti, mampet lagi deh. Habis itu anaknya mulai nangis lagi, trauma lagi untuk yang kedua kalinya, kemudian balik lagi. Diberikan terapi, hilang lagi. Habis itu baru balik lagi setelah bermasalah lagi. Kalau saran saya, bekerja samalah dengan dokternya sampai masalahnya selesai. Jadi mungkin awal-awal memang perlu ketemu dulu banyak kali, tapi lama-lama pasti akan lebih baik. Gitu ya. Oke, Dr. Aryani, terima kasih. Ini ternyata pertanyaannya Ibu Ayu ini sangat ini ya. Pasti banyak parents yang mengalami hal yang sama ya. Memang pasti ada siklus seperti itu ya. BAB keras, lalu akhirnya sakit, lalu akhirnya diberi obat, terus kapan selesainya nih? Memang nggak selesai, memang harus di winning ya, disabarin terus sampai selesai gitu ya. Oke, terima kasih banyak Ibu Ayu dari Depok pertanyaannya. Kita lanjut ya dok ke berikutnya. Ibu Clara dari Dumai. Anaknya 19 bulan kurang. Tadi di gambar dok, ada penggambarannya hanya untuk toilet duduk. Bagaimana dengan toilet training di toilet jongkok dok? Apakah bisa langsung diajarkan dengan toilet jongkok atau baiknya dengan P-spot? Nomor 1. Nomor 2, toilet training dikatakan berhasil yang bagaimana ya? Apakah jika sudah berhasil ketika bepergian sudah bisa tidak pakai pampers? Gitu. Oke, terima kasih Mam Clara. Kalau toilet jongkok sebetulnya justru jauh lebih baik. Kalau di rumah punya toilet jongkok itu biasanya lebih sukses tuh untuk buang air besarnya. Kenapa? Karena posisi jongkok itu adalah posisi yang paling fisiologis untuk mengeluarkan feses. Pada saat posisi jongkok, maka lubang anusnya relatif terbuka, otot-otot di sekitar anus itu rileks, dan tekanan di perut lebih besar karena kan posisinya jongkok. Kita bisa membayangkan ya, dibanding posisi duduk pasti perutnya lebih ditekan. Kemudian masalahnya hanya adalah toilet jongkok tuh biasanya relatif besar ya, apalagi untuk anak umur 18 bulan. Risiko untuk jatuh kecemplung ke dalam, ke bawah itu lebih besar ya, dan anak-anak kadang-kadang takut. Kalau memang terpaksa boleh diakali dengan anak dipegangi, kemudian dia jongkok di salah satu kakinya, jadi madep samping. Nah itu mungkin masih bisa membantu. Tapi pada prinsipnya posisi jongkok itu jauh lebih baik daripada posisi duduk. Jadi bagus banget kalau punya toilet jongkok. Saya paling senang nih kalau ada anak datang keluhan sembelit, ternyata di rumahnya toiletnya toilet jongkok. Nah itu biasanya lebih mudah mengajarkannya dan mensukseskannya. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat, bukan pertanyaan kedua, hal lain adalah bahkan kalau kita lihat toilet duduk, tadi dari posisi yang saya ajarkan, saya bilang kan harus lebih tinggi lututnya dari area bokong. Itu kan sebetulnya kita mau mencontoh posisi jongkok. Ya, jadi kita justru mau membuat anak itu jongkok di toilet duduk, sedikit jongkok. Nah, jadi memang posisi jongkok oke banget, nggak usah khawatir. Kalau mau diajarkan P-spot,
juga boleh, karena pispot itu juga jongkok. Saya nggak begitu suka pispot yang menyerupai toilet. Jadi dia pispot duduk ya, jadi kayak toilet mainan, tapi posisinya duduk. Akan lebih baik pispot biasa, pispot yang posisinya jongkok. Nah, kemudian untuk nomor 2, toilet training dikatakan berhasil yang seperti apa? Ya, toilet training dikatakan berhasil kalau anak itu sudah bisa memberikan informasi bahwa dia mau buang air kecil atau buang air besar, sehingga sempat untuk dibawa ke toilet dan bisa mengeluarkannya dengan sukses pada saat dibawa ke toilet. Jadi itu ada banyak aspek. Kalau dia bisa bilang tapi sudah keburu keluar, itu namanya belum sukses. Belum ya, bukan berarti gagal, tapi belum sukses. Masih butuh waktu lah. Ibaratnya masih dari kelas 1 sampai 6 mungkin masih kelas 1 gitu ya. Nah, kalau yang lebih advance sedikit, itu dia sudah bisa bilang waktu dibawa ke toilet, on the way sudah keluar. Jadi artinya dia sudah bisa bilang, sudah bisa nahan sedikit, tapi belum bisa menahan cukup lama. Yang naik kelas lagi, baru dia bisa menahan sampai dibawa ke toilet, tapi di toiletnya belum sukses, karena dia pada saat dilepaskan popoknya di toilet, atau mungkin dia sudah nggak pakai popok lagi, dia belum merasa nyaman untuk mengeluarkan pipis atau pupnya pada saat di toilet itu. Waktu dipakaikan pampers lagi atau popok lagi, baru dia mengeluarkannya di popok. Nah, itu artinya dia belum ya, tahapan berikutnya. Baru tahapan berikutnya lagi, kalau dia berhasil adalah dia bisa memberikan sinyal belum keluar sampai dibawa ke toilet. Pada saat keluar, pada saat didudukkan di toilet, baru dia keluar. Itu artinya sudah sukses. Dan jangan salah, yang namanya sudah sukses itu mereka masih boleh ngompol-ngompol di malam hari, itu masih wajib. Ya, yang penting pada siang hari itu kering dan tidak ada accident. Itu sudah dianggap cukup sukses sampai dengan usia 5 tahun. Kalau di atas 5 tahun masih ngompol-ngompol malam hari, artinya perlu dididik lagi ya, perlu dilihat apakah ada faktor lain yang menyebabkan. Terima kasih dok. Interesting ya itu proses belajarnya ya. Dari dia sudah merasa dan bisa ngomong, sampai dia bisa nahannya sampai mana gitu ya. Sampai akhirnya dia bisa nahan dan keluar saat memang ada tempatnya gitu ya. Memang ada juga proses yang udah sampai tempatnya nggak mau keluar karena dia belum merasa nyaman gitu ya dok ya. Gitu. Dan yang tadi yang belajar toilet training dengan toilet jongkok itu juga interesting tadi dokter bilang di tempat kakinya karena itu lubangnya terlalu besar, mungkin kalau anaknya masih kecil bisa kakinya anak di salah satu tempat kakinya itu ya, didudukannya ya, jadi nggak usah sesuai dengan ini, tapi dia justru madep sana gitu ya. Oke. Interesting tuh, itu yang banyak yang itu ngajarin toilet training tapi nggak memperhatikan yang rumahnya pakai toilet jongkok tuh. Jadi ini pas banget nih pertanyaan. Terima kasih Bu Clara ya. Sekarang Bu Rosi dari Malang, dok, anaknya usia 8 bulan, masih kecil nih. Terima kasih atas ilmunya dokter. Izin bertanya, bagaimana dampak jika anak diarahi ya Pak ya mungkin ya. Bagaimana dampak jika anak diarahi toilet training usia 6 bulan? Pernah lihat di IG ada ibu mengajak anak BAB di kloset dengan mendudukkan anak di kloset. Usianya masih 6 bulan. Gitu lah. Jadi apa dampaknya sebetulnya? Nomor 2, apa yang harus dilakukan orang tua agar anak nanti mau BAB meski ketika dia mengalami sembelit? Oke. Nah, Mang Rosi, pertama kalau anak diajari kayaknya maksudnya nih, diajari toilet training di usia 6 bulan, boleh, nggak apa-apa, tapi nggak janji berhasil dalam waktu singkat, itu aja. Dan syaratnya yang tidak boleh adalah memberikan pressure. Misalnya dia usia 6 bulan, pada saat diduduk setiap mau pup atau secara berkala didudukkan di kloset, silahkan aja, nggak apa-apa. Tapi ingat, umur 6 bulan itu bahkan belum bisa duduk tegak biasanya. Dia masih
miring-miring ke kiri ke kanan. Makanya pemberian MPASI di atas umur 6 bulan. Kenapa? Karena sebelum umur 6 bulan bahkan kepalanya belum tentu sudah tegak, punggungnya belum tentu sudah tegak. Kalau dia mau diminta untuk duduk di kloset, pasti dengan dipegangi full ya. Dan itu bukan posisi yang fisiologis. Ya namanya anak sebetulnya bisa saja kita pegangi, tapi kalau target kita adalah berhasil toilet training, kemampuan mereka untuk berhasil itu ya di sekitar usia 2 tahun biasanya, yang full sama sekali tidak ada problem. Yang dilakukan dengan mendudukkan usia 6 bulan itu sebetulnya adalah membuat mereka kering. Jadi tidak akan ada accident. Kenapa? Karena sudah diminta keluarkan duluan gitu sebelumnya. Nah, tapi tetap berhasil 100% biasanya pasti di atas usia 18 bulan. Memang ada beberapa anak yang mungkin cepat memahami, tapi itu bukan, anggaplah outlier ya. Jadi itu anak-anak ya yang spesial lah, dan spesialnya itu menurut saya sih bukan suatu prestasi yang luar biasa ya kalau berhasil toilet training di bawahnya. Memudahkan orang tua mungkin iya, tapi di sisi lain again nggak ada dampak jangka panjang yang bisa diraih gitu ya. Berbeda dengan kalau kita misalnya memberikan stimulasi sejak usia dini, itu kan otaknya berkembang. Jadi di masa depan akan bermanfaat. Kalau misalnya dia bisa toilet train di usia taruhlah 1 tahun 3 bulan versus 1 tahun 9 bulan, sebetulnya kan di usia 2,5 tahun pun nggak ada bedanya kan, bahwa dia punya kemampuan itu gitu. Jadi bukan nggak boleh, boleh asal tidak dengan pressure gitu ya. Anaknya tidak dipaksa atau dimarahin, lebih parah lagi ya. Apa yang harus dilakukan orang tua supaya mau BAB meski sembelit? Nah, paling bagus sih sebetulnya nggak sembelit. Jadi dijaga supaya buang air besarnya selalu lancar. Artinya orang tua itu mesti harus mulai alert nih kalau anak udah tidak seperti biasanya. Misalnya kalau buang airnya biasanya setiap hari, teratur banget. Kok tiba-tiba sudah 2 hari nggak BAB ya? Ada apa ya? Boleh mulai dengan minumkan lebih banyak, pijat perut berkala ya, pijat ilu, kemudian yang searah jarum jam, kemudian seperti bersepeda supaya gerakan ususnya itu lebih baik. Nah, dengan begitu BAB-nya bisa distimulasi untuk keluar. Kalau sudah mengalami sembelit, maka kita lihat kalau dia tidak trauma, cuma 1-2 kali keras, maka kita harus tadi berikan bantuan. Hidrasinya dilihat, minumnya cukup, seratnya cukup, biasanya kembali lancar. Tapi kalau berat sekali, apalagi anak sudah trauma, dia cenderung menahan, nah itu biasanya butuh bantuan. Baik, makasih. Lebih baik mencegah ya, jangan sampai sembelit ya. Tapi kalaupun akhirnya sembelit ya kita bantu tadi ya udah ya. Oke. Oke, saya tadinya mau jump ke ini tapi nggak berani nih karena pertanyaan-pertanyaan bagus-bagus semua gitu dok. Jadi kita urutin aja ya. Oke, berikutnya adalah Permata, Ibu Permata, domisili Bekasi, usia anaknya 3 tahun 6 bulan. Anak saya sudah 3 tahun 6 bulan, kalau siang bisa toileting untuk BAK, tetapi untuk malam bagaimana ya dok? Saat ini masih Pampers untuk malam. Tips untuk malam bagaimana ya dok? Selain itu, anak saya BAB juga belum mau di toilet, padahal maunya di Pampers, padahal kalau BAK bisa gitu dok. Lalu bila di toilet tidak jadi pup, padahal sudah 30 menit. Gitu. Ya, terima kasih Mam Permata. Di sini nggak disebutkan ya kapan mulai diajarkannya. Nah, tapi gini, kalau siang sudah bisa untuk BAK itu bagus. Kalau malam masih boleh, usia 3,5 tahun pakai popok malam nggak masalah. Tapi kalau mau mencegah supaya malam tidak ngompol juga, maka pada malam hari boleh kita bangunkan untuk buang air kecil setiap ya secara berkala. Kalau bisa diintip-intip jam berapa biasanya dia buang air kecil malam hari. Misalnya
jam 12, biasanya tidur jam 8, kemudian jam 12 itu sudah pipis. Nah, makanya kalau seperti itu jam 11 dibangunkan, kemudian diminta ke toilet, baru kembali lagi. Kalau begitu dia jadinya tidak buang air kecil lagi. Itu. Kemudian boleh dibangunkan lagi juga jam 3 pagi misalnya untuk mencegah dia buang air kecil malam hari. Kemudian untuk BAB. Nah, BAB ini seperti yang saya bilang memang butuh waktu banget ya, dan itu tergantung karakter si anak. Kalau karakter si anak keras, kekeh, tidak mudah untuk beradaptasi dengan hal baru, biasanya butuh waktu lebih panjang. Nah, kalau yang seperti itu, maka kita bantu dulu dengan memberikan cerita-cerita penyemangat. Saya tuh sebenarnya punya buku ya, buku toilet training ya. Saya buat bersama teman-teman saya di Kejora. Nah, di sana ada mengenai aku bisa ke toilet sendiri judulnya. Nah, di situ ada stiker booknya, ada tabel-tabelnya, itu membantu anak untuk bisa apa ya? Sebenarnya motivasi itu kan sangat penting. Jadi mereka supaya termotivasi dulu, saya mau naik ke stage berikutnya. Kalau mereka sudah merasa nyaman dan nggak punya cita-cita untuk pakai toilet, emang agak susah. Jadi kita harus samakan persepsi dulu nih dengan mereka. Kalau mereka sudah kepingin, biasanya nanti akan sangat mudah untuk sama-sama. Kemudian kalau untuk BAB belum mau di toilet, saya biasanya bilang boleh pakai popok dulu, kemudian coba jongkok di pispot. Terus nanti lihat apakah dengan begitu dia bisa. Atau mulai dengan ini aja dulu, pakai popok tapi harus duduk, harus jongkok, sorry. Kadang-kadang kan kalau mereka maunya berdiri tuh, nungging-nungging sedikit sambil pegangan di tembok. Nah, itu kita minta dia bolehlah di tembok tapi jongkok. Kalau udah bisa baru nanti taruh pispot di bawahnya. Coba pakai popok dulu di pispot, baru setelahnya ya mungkin akan lebih mudah untuk transisi. Kira-kira begitu ya. Oke, kalau itu aku jadi tertarik. Kata-kata apa yang bisa memotivasi dia ya gitu. Tadi yang prosesnya begitu kan, supaya anak adik jadi apa gitu. Jadi kayak Nah, anak biasanya yang bisa kita lakukan itu ini seperti anak besar. Anak-anak biasanya lebih termotivasi gitu. Mereka kan pengen cepat besar ya, pengen cepat besar, pengen cepat tambah usia, seperti kakak. Apalagi kalau punya kakak itu biasanya gitu, seperti kakak. Tapi jangan membandingkan ya. Kakak aja dulu bisa, itu nggak boleh begitu. Jadi supaya dia jadi cepat besar, itu biasanya dia mau pakai celana biasa. Ajak belanja tuh celana. Apalagi kalau perempuan kan celananya lucu-lucu ya, boleh pilih yang di belakangnya gambar apa, gambar Little Pony atau gambar unicorn gitu. Mereka biasanya. Oke, seru nih. Oke, berikutnya ya, Ibu Siti Astuti dari Jakarta Barat. Usia anaknya 2 tahun 8 bulan, laki-laki. Pertanyaannya, bagaimana supaya anak mau BAB di toilet? Oh, ini tadi udah ya. Kalau mau BAB minta pakai popok, padahal kalau pipis sudah mau. Tadi udah ya, sama nih pertanyaannya. Kita skip ya. Berikutnya, nama peserta Sri dari Gorontalo, 2 tahun. Selamat sore dokter dan tim dokter anakku. Pertanyaannya, apakah lebih baik jika menggunakan tempat BAB anak yang terpisah, yang bisa dipindah-pindah ke lantai, atau yang bisa tempel di kloset? Dan apakah kelebihan dan kekurangannya, dok? Nomor 2, dalam toilet training, apakah lebih baik pakai training pants atau celana dalam yang dilapis popok? Terima kasih, dok. Okay. Kalau untuk pertanyaan pertama, menggunakan tempat BAB anak yang terpisah, itu sebetulnya tidak harus, tapi rasanya kalau untuk BAB lebih baik jangan pindah-pindah. Jadi maksudnya gini, boleh pakai yang pindah-pindah itu, tapi jangan pindah-pindah. Jadi maksudnya kalau bisa di situ, jangan kemana-mana. Dan selain itu, sebisa mungkin kita tempatkan di kamar mandi atau di dekat kamar mandi. Supaya apa? Supaya
nantinya dia menjadi mudah untuk beradaptasi dengan suasana di kamar mandi. Itu yang sebetulnya paling baik. Yang kedua, kalau dia toilet training, apakah lebih baik? Oke. Nah, untuk pakai CD, popok CD lagi, sebetulnya saya mengerti. Maksudnya itu adalah membiasakan bahwa yang menyentuh kulit itu adalah kain, gitu ya, dan bukan popok. Tapi sebetulnya di sini nggak banyak manfaatnya, karena yang kita inginkan itu dia bukan merasa nyaman untuk pup di celana dalamnya, tapi dia harus merasa nyaman untuk buang air besar pada saat tidak ada apa-apa di pantatnya, yang menempel di pantatnya gitu ya. Jadi artinya kalau kita buat CD, popok CD itu nggak banyak manfaatnya. Lebih baik sekalian celana dalam saja, atau justru popok saja, tapi kita dengan tadi mengajak anak itu untuk nanti switch ke celana dalam deh. Jadi kamu nanti nggak pakai ini lagi, kamu pakai celana anak besar. Kalau celana anak besarnya memang sudah selalu dilapis di popoknya, jadi nggak terlalu bermakna buat dia gitu ya. Kalau saran saya sih lebih baik switch langsung ke celana dalam atau di switch ke tetap di popok, kemudian dengan bilang nanti dia bisa ganti ke anak besar. Kelihatannya lebih berguna. Oke. Ya dok. Berikutnya ini Ibu Linda dari Medan, 2,5 tahun anaknya. Pertanyaan pertama kayaknya udah terjawab. Nomor 2, apakah dengan setiap 1 jam sekali kita buka celana anak dan memintanya ke toilet untuk BAK itu sudah disebut toilet training atau bagian dari toilet training? Sebetulnya bisa, tapi mungkin jangan terlalu sering ya. Kalau untuk BAK itu sebaiknya mungkin 2 jam sekali ya, 2 jam sampai 3 jam. Karena kalau memang dia 1 jam sekali itu pertama menghabiskan waktu, dan kedua nanti dia merasa itu mengganggu atau merupakan suatu pressure untuk diri. Jadi barangkali bukan hal yang ideal untuk meminta 1 jam sekali. Boleh melakukannya tapi diberikan jarak sedikit. Ya, oke. Terima kasih dok. Berikutnya yang tentang toilet jongkok saya skip ya karena tadi sudah. Oke. Berapa lama ini? Ibu Inka dari Jakarta, anaknya usia 3 tahun 11 bulan. Pertanyaannya, berapa lama anak bisa ditolerir menahan pup karena menolak pup toilet? Penjelasannya, anak saya sudah bisa pup di toilet tapi menolak pup di toilet, maunya di Pampers. Ketika mencoba untuk konsisten tidak memberikan Pampers, anak secara sengaja menahan pup malahan sampai 4 hari dok. Itu. Gini, sebetulnya ini adalah stage ketiga. Kalau yang tadi saya jelaskan, ingat ya, yang pertama memahami gitu ya. Jadi be friendly, sudah bisa, kemudian mengerti tentang toilet, dan yang ketiga dia sudah bisa, sudah mengerti, tapi nggak mau gitu ya. Jadi ini tadi yang nomor 3. Tapi kalau anak-anak seperti ini biasanya agak keras. Nah, kalau yang seperti ini biasanya kita tambahkan hidrasi. Jadi minumnya dibuat lebih banyak, kemudian seratnya kita kasih dengan sengaja lebih banyak. Dengan demikian agak sulit untuk si anak untuk menahan. Sebetulnya dia cuma perlu beberapa kali pengalaman. Kalau dia sudah punya pengalaman baik untuk pup di toilet, dengan begitu dia tidak melawan atau menghindari lagi. Karena kalau yang kita ingat ya, anak itu jangankan pergi ke toilet training, makanan baru aja dia takut. Namanya neofobia. Makanya anak-anak itu kadang-kadang tidak mudah untuk diberikan bahan makanan baru karena dia cenderung takut. Nah, apalagi dia mengalami hal-hal seperti ini. Nah, yang seperti itu sebetulnya dia hanya perlu mencoba beberapa kali. Setelah itu dia akan merasa, oh ternyata cuma gini aja ya, biasa aja. Jadi baru dia nggak takut lagi. Butuh transisi. Tapi kalau memang keras sekali, maksudnya nggak mau sama sekali, bisa kita bantu dulu dengan obat-obat untuk
sembelit, tentu dalam pengawasan dokter, biasanya singkat nih. Asal dia sudah bisa terpaksa pup di toilet dengan bantuan, setelah itu ya, setelah dia pikir, oh ternyata nggak seperti yang saya pikirkan, dengan begitu dia mau lagi. Nah, anak ini sudah hampir 4 tahun umurnya. Artinya sebetulnya dia sudah bisa ditanya. Coba tanya apa sih permasalahannya, apa yang dia khawatirkan. Ada anak-anak yang takut melihat toilet karena dia dalam. Toilet itu kan untuk anak yang kecil mengerikan ya lubangnya ya. Dia takut jatuh. Terus lihat apakah selama ini dia diminta duduk itu ada child seater-nya enggak, tempat duduk anak-anaknya. Kalau memang ada tempat duduk anak-anaknya, dia biasanya merasa lebih safe, tidak akan jatuh. Tapi kadang-kadang dia udah 4 tahun, kita merasa dia sudah cukup besar, jadi kita tidak berikan bantuan. Nah, sebetulnya dia khawatir, jadi boleh ditanya. Kedua, mungkin dia merasa tidak nyaman dengan baunya. Karena kadang-kadang kalau yang terbuka itu kan lebih ada baunya gitu ya. Nah, jadi itu membuat dia nggak nyaman. Yang ketiga, kadang-kadang dia mungkin diminta ke toilet, tapi disuruh duduk sendiri, ditinggal. Nah, itu dia mungkin nggak nyaman. Ada banyak hal yang membuat anak-anak itu merasa tidak nyaman. Jadi boleh ditanya, apalagi kalau anaknya sudah bisa cerita. Ya, 4 tahun kan berarti dia sudah bisa kasih tahu apa sih yang membuat dia nggak nyaman. Ditanya baik-baik, jangan disalahkan gitu ya. Jadi diajak ngomong ya dok ya, apa yang membuat dia nahan takut gitu ya. Oke. Baik, berikutnya dari Ibu Hana, ini nggak disebutkan anaknya usia berapa, tapi pertanyaannya, dok pada ABK, anak berkebutuhan khusus, pasti pencernaannya kurang baik mungkin. Tips yang bisa dokter berikan karena sudah makan pepaya tapi masih sulit BAB, apa ya dok? Lalu apa fungsi pre dan probiotik dalam pencegahan konstipasi? Apakah aman mengkonsumsi enzim pencernaan baik? Dan boleh sampai dengan berapa lama? Dan apakah mungkin jadi ketergantungan ya? Nomor 4, oh banyak sekali, padahal janjinya cuma 2 loh nih. Nomor 4, apakah mungkin anak-anak bisa menjadi wasir seperti layaknya orang dewasa? Oke. Nah, nggak apa-apa. Saya rasa ini mengcover beberapa pertanyaan lain juga ya. Seperti di bawahnya ada Mam Permata Khairunisa juga bertanya yang sama dengan nomor 2 gitu ya. Nah, jadi untuk pertanyaan pertama, ABK. Betul, ABK ini special circumstances ya, keadaan khusus. Kenapa? Karena ABK ini dia mungkin belum bisa memahami pelatihan dan pendidikan yang kita berikan. Tapi tergantung ABK-nya itu apa. Kalau misalnya seperti autisme, itu sebetulnya kita hanya perlu meminta mereka mengulang-ulang. Kalau mereka mengulang-ulang beberapa kali, mereka itu kan ada cenderung kekakuan. Jadi kalau dia diajari ritual, anak-anak itu malah lebih nempel. Kalau sekali dia mengerti ritual buang air itu seperti ini, biasanya anak-anak ABK yang autisme itu justru lebih strict. Jadi dia tahu abis ini, abis ini, abis ini, dan dia tidak berganti-ganti. Nah, kemudian air, jangan lupa, air itu sangat penting. Kalau kebutuhan cairan itu kan kira-kira 100 cc per kilo untuk 10 kilo pertama. 10 kilo kedua, 50 cc per kilo. Nah, dari kebutuhan biasa, coba naikkan sampai dengan 1,5 kalinya kalau memungkinkan. Sehingga dengan begitu biasanya pasti lancar. Selain terpipis-pipis juga, tapi pupnya pasti lancar. Ya. Kemudian untuk yang kedua, fungsi pre dan probiotik dalam pencegahan konstipasi. Sebetulnya prebiotik itu adalah serat ya. Jadi seratnya ini nantinya akan menarik air dan membuat massa feses sehingga merangsang untuk keluarnya feses karena usus kita merasa perlu mengeluarkannya. Untuk probiotik, peranannya itu sebetulnya adalah menstimulasi gerakan. Jadi motilitas usus atau pergerakan usus menjadi lebih baik. Akibatnya apa kalau pergerakan usus menjadi lebih baik? Akibatnya dia jadi mudah untuk mengeluarkan tentunya ya, pergerakannya aktif gitu. Apakah aman mengkonsumsi enzim pencernaan?
sampai berapa lama? Apakah mungkin jadi ketergantungan? Nah, ini tergantung. Pertama, kenapa enzimnya diberikan? Kalau enzimnya diberikan karena anak ini tidak punya enzim yang cukup untuk mencerna, ya artinya sifatnya replacement. Dia memberikan yang anak ini nggak punya. Kalau namanya ketergantungan, ya kalau memang dia nggak ada, kadang-kadang moms itu mengharapkan dari yang nggak ada jadi ada gitu. Padahal si obat itu menggantikan yang dia lacking gitu atau dia belum bisa. Jadi kalau anaknya nanti sudah cukup produksi enzimnya, biasanya kalau anaknya masih bayi memang suka masih terlambat ya enzim-enzimnya untuk berkembang. Kalau memang belum, ya dibantu. Kalau ketergantungan hanya kalau memang anak itu nggak punya, kemudian enzimnya diberhentikan, ya dia nggak bisa. Tapi kalau dia nanti sudah bisa, enzimnya diturunkan atau diberhentikan, pasti bisa. Kemudian apakah anak-anak bisa menjadi wasir seperti layaknya dewasa atau remaja? Bisa. Yang mengenai wasir itu sebetulnya bisa saja. Karena itu tekanan yang berlebihan dikombinasikan dengan kelemahan di area vena-vena yang ada di sekitar bokong gitu. Tapi pada anak-anak umumnya itu belum ada kelemahan-kelemahan di area tersebut. Umumnya yang ada adalah yang sering dikira wasir itu sebetulnya adalah skin tag. Skin tag artinya ada robekan pada saat feses itu besar, terjadi robekan di area anus. Setelah robekan, kemudian menempelnya lagi tidak sempurna, sehingga ada bagian kulit yang menonjol. Jadi itu namanya skin tag, bukan wasir. Kalau wasir itu benjolan berwarna kebiruan seperti pembuluh darah. Kalau skin tag bentuknya seperti kulit. Dan biasanya pada anak itu umumnya yang itu, bukan wasir. Oke. Jadi bisa, tapi sebetulnya bukan wasir ya. Oke. Dok, kayaknya masih ada banyak nih, tapi waktunya sudah habis. Kayaknya kita udah cover lumayan banyak sih, Dok. Mungkin kita langsung saja ke take home message gimana, Dok? Boleh. Ya. Nah. Oke. Silakan, Dok. Oke, jadi Moms jangan lupa yang namanya toilet training itu bukan kompetisi. Jadi kita nggak lomba ya, nggak lomba anaknya cepet-cepetan toilet training, enggak. Kita justru harus responsive parenting, artinya kita minta mereka untuk berlatih, tapi kita juga harus merespon apa perasaan dan pengalaman mereka. Jadi kalau mereka merasa belum nyaman, kita masih boleh tunda dulu. Dan tundanya nggak harus segera banget, boleh tunggu beberapa minggu, terutama kalau anak masih muda. Dan lakukan secara konsisten. Jadi coba lagi gitu ya, sampai akhirnya mereka merasa nyaman. Dan toilet training ini merupakan dasar yang perlu dilakukan dengan benar, supaya di kemudian hari anak sudah bisa buang air besar maupun buang air kecil dengan baik. Karena secara sosial ini juga adalah hal yang sangat penting. Kira-kira begitu? Baik, terima kasih banyak dokter. Ini hari ini kayaknya banyak sekali ilmu yang di-share, karena memang proses ini banyak ininya ya, ups and downs-nya, beda-beda kasus, tapi sudah banyak sekali ter-share. Terima kasih banyak sekali lagi Dokter Aryani. Sampai ketemu lagi di acara berikutnya.